Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pagi, ucapkan Mbak. selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang hari ini sudah semangat dengan sangat ceria ini bergabung bersama kami untuk mengikuti training atau pelatihan di aplikasi IM Teacher untuk intermediate level. Terima kasih banyak. Dan seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini, Kamis 17 Juni 2021 dalam acara training intermediate level aplikasi IM Teacher. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Siska Nuraida, staf marketing dari PTM Edu Networks, yang akan memandu acara pada pagi hari ini, dan agar acara dapat berjalan lancar dan kondusif, dan dapat mendapatkan keberkahan, marilah kita sama-sama memanjatkan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ke acara inti yaitu training, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait Smart School Competitions. Apa itu Smart School Competitions? Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik. Smart School Competition adalah sebuah program nih Bapak Ibu dari PTM Edu Networks yang diselenggarakan dalam rangka mendukung sekolah untuk memanfaatkan teknologi IT dalam aktivitas pembelajaran di sekolah khususnya dengan adaptasi penggunaan aplikasi IM Teacher. Jadi kami memiliki program Smart School Competition yang bertujuan untuk memanfaatkan aplikasi IM Teacher untuk pembelajaran di sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi IM Teacher ini secara gratis Bapak Ibu, dan juga bisa memberikan apresiasi untuk sekolah yang berkontribusi aktif dalam pemanfaatan aplikasi IM Teacher. Kemudian peserta dari kompetisi ini yaitu seluruh sekolah di Tangerang Selatan yang telah mendaftar pada aplikasi IM Teacher. Jadi ini khusus ya Bapak Ibu, khusus Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah di Tangerang Selatan. Dan untuk periode kompetisinya itu kita kan ada pelaksanaan training nih Bapak Ibu dari tanggal 14 sampai 18 Juni. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu sesi di tanggal tersebut, dan untuk pelaksanaan kompetisinya itu di tanggal 21 sampai 23 Juli. Dan untuk pengisian Google Form nanti Bapak Ibu akan untuk pendaftaran nanti Bapak Ibu bisa mengisi Google Form yang akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu di tanggal 26 sampai 30 Juli. Dan untuk penilaiannya nanti akan dilakukan pada tanggal 2 sampai 6 Agustus dan pengumuman pemenangnya di tanggal 10 Agustus. Jadi Bapak Ibu mohon untuk selalu aktif nih di grup Tangselnya, karena nanti kita akan ada pengumuman-pengumuman terkait Smart School Competition ini. Dan untuk teknis kompetisinya yaitu sekolah telah melakukan pendaftaran akun di aplikasi IM Teacher. Makanya dari tadi saya sudah mention Bapak Ibu apabila belum memiliki akun sekolahnya di IM Teacher silakan untuk segera registrasi terlebih dahulu. Kemudian seluruh sekolah atau seluruh guru di sekolah telah memiliki akun dan aktif menggunakan aplikasi IM Teacher. Jadi harapannya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tersebut sudah menggunakan aplikasi IM Teacher secara aktif. Kemudian telah mengisi data seperti jumlah siswa, jumlah guru, jumlah kelas atau rombongan belajar sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang ada di sekolah. Kemudian sekolah telah menginformasikan atau menginvite orang tua siswa agar menggunakan aplikasi IM School untuk pembelajaran siswa di sekolah. Jadi kami memiliki dua aplikasi. Yang pertama itu aplikasi IM Teacher yang digunakan khusus untuk guru dan administrator di sekolah. Kemudian aplikasi IM School yang digunakan oleh orang tua siswa. Jadi kedua aplikasi ini saling terhubung Bapak Ibu. Kemudian sekolah telah mengisi Google Form sebagai bahan evaluasi untuk kami. Nah, untuk aspek penilaiannya, yang pertama itu jumlah siswa yang diunggah. Harapan kami jumlah seluruh siswa yang ada di sekolah sudah diupdate atau diupload ke aplikasi IM Teacher. Kemudian jumlah guru yang mendaftar, seluruh guru yang ada di sekolah juga harus memiliki akun di aplikasi IM Teacher. Kemudian jumlah aktivitas di IM Teacher. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan seluruh fitur atau menu-menu yang ada di aplikasi IM Teacher ini secara aktif.
kemudian jumlah orang tua yang telah mengunduh IM School. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menginformasikan nih kepada orang tua siswa untuk segera mendownload aplikasi IM School di Play Store. Bisa menggunakan WhatsApp nanti Bapak Ibu untuk menginformasikan orang tuanya, atau juga Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi IM Teacher sendiri. Kemudian biasanya kalau misalnya ada kata kompetisi itu selalu ada hadiah ya Bapak Ibu. Nah ini total hadiah yang ada di kompetisi Smart School ini. Hadiahnya juga kami bagi menjadi untuk tingkat SD dan juga tingkat SMP. Kami bedakan Bapak Ibu. Dan hadiahnya mencapai 10 juta rupiah. Hadiahnya cukup besar ya Bapak Ibu. Dan juga nanti untuk Smart School Winner nanti akan mendapatkan IM School Merchandise. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sekilas terkait Smart School Competitions. Dan harapannya Bapak Ibu bisa memanfaatkan nih program Smart School Competition ini untuk bisa menjadi seorang pemenang sebagai best practice di aplikasi IM Teacher ini. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan terkait kompetisi ini. Kita langsung saja ke acara intinya, yaitu training intermediate level yang akan disampaikan nih sama Mbak Tiara, training kita pagi hari ini. Halo Mbak Tiara, saya sapa dulu ya. Mbak Tiara sekarang sudah sangat fresh sekali nih. Iya dong, masih pagi ya, Bapak Ibu. Masih semangat ya Mbak Tiara, dari hari Senin sudah selalu training nih. Oh iya, meskipun kita tidak bertatap muka langsung, tidak mengurangi semangat untuk tetap training dan bertemu dengan Bapak Ibu. Baik, tadi juga ada Ibu Melania yang tadi bilang di sana lagi mendung nih Mbak, tapi saya tetap ceria untuk mengikuti training hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Baik, untuk lebih jelasnya terkait aplikasi IM Teacher, saya serahkan kepada Mbak Tiara. Kepada Mbak Tiara, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Siska. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Tiara. Saya di sini akan sama-sama diskusi dengan Bapak Ibu terkait aplikasi pendidikan yang nantinya bisa dimanfaatkan pada pembelajaran ataupun pada administrasi kelas yang Bapak Ibu saat ini sedang jalani. Nah, Bapak Ibu di sini tadi saya udah coba tanya-tanya ya. Ada juga yang baru pertama kali ikut ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu di basic belum tahu ya IM Teacher itu apa. Nah, di sini mungkin saya akan mereview kembali atau menjelaskan kembali sekilas tentang apa sih sebetulnya IM Teacher ini dan bagaimana nanti kalau pemanfaatannya oleh Bapak Ibu. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini kita akan ada pelatihan guru nih. Nah, jadi sekarang ini kita fokus di pelatihan untuk Bapak Ibu guru karena di hari Senin kemarin kita sudah mengadakan pelatihan untuk operator atau administrator sekolah. Nah, untuk hari ini kita berada di intermediate level. Tapi kalau yang kemarin belum masuk basic tidak apa-apa, kita coba dulu bahas dan nanti mungkin terakhir setelah pembahasan di intermediate ini selesai, saya juga akan coba review supaya nanti yang Bapak Ibu tidak mengikuti basic juga tidak ketinggalan informasinya seperti apa. Nah, untuk saat ini kita ada di 23 JP ya Bapak Ibu, tapi tenang saja supaya 23 JP ini tidak terasa, kita sambil diskusi aja. Jadi nanti selama pelatihan berlangsung, kalau Bapak Ibu merasa saya terlalu kecepatan ngejelasinnya, ataupun nanti ada yang tidak dimengerti, boleh ke kolom chat dulu untuk diketik pertanyaannya seperti apa, dan nanti kita akan berikan kesempatan untuk berbicara ketika diskusi nanti. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang baru pertama kali berpikir, apa ini IM Teacher? Jadi kita selalu bilang ada IM Teacher, ada IM School. Apakah keduanya harus diunduh atau digunakan oleh Bapak Ibu? Nah, sebelum dari itu, saya ingin pengenalan dulu terkait aplikasi dari e-learning. Jadi Bapak Ibu saat ini ketika ada corona, sebetulnya Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi e-learning, betul ya Bapak Ibu ya? Karena tidak tatap muka secara langsung kepada siswa, jadi Bapak Ibu mau tidak mau pasti menggunakan suatu perantara, yaitu aplikasi untuk bisa terkoneksi dengan siswa, baik itu mengirimkan tugas atau hanya sekedar bertukar informasi. Nah, kita kemarin survei, jadi ketika corona kemarin kita coba untuk survei nih, kira-kira apakah sekolah ini sudah banyak yang mengadaptasi teknologi atau belum. Nah, kita bagi ke dalam dua kategori.
Yang pertama itu ada sekolah yang mengadaptasi teknologi. Jadi kita kategorikan ke high teknologi, jadi adaptasi teknologinya lumayan tinggi karena dia sudah berhasil mengembangkan LMS di sekolahnya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah mengembangkan LMS di sekolah boleh komen ya di kolom chat, jadi saya juga bisa tahu kira-kira nanti LMS sekolah Bapak Ibu seperti apa. Dan juga ada beberapa sekolah, malah lebih banyak sekolah yang menggunakan sosial media. Apakah sekolah bagus itu sudah mengembangkan LMS? Belum tentu Bapak Ibu, karena sekolah bagus atau sekolah yang mungkin bisa untuk mengembangkan LMS juga belum tentu mereka akan mengembangkan LMS. Di sini kita himpun katanya biayanya mahal. Kemudian juga mereka butuh SDM yang benar-benar ngerti nih. Jadi SDM-nya harus handal, benar-benar ngerti tentang pembuatan LMS mulai dari server dan juga maintenance-nya seperti apa. Terus di LMS ini modelnya seringkali katanya rumit sehingga butuh waktu untuk penyesuaiannya. Dan juga ketika Bapak Ibu menggunakan LMS, sebetulnya informasi disimpan. Misalnya Bapak Ibu punya tugas. Nah, ketika siswa diberikan informasi untuk ini ada tugas dikerjain ya nanti di web misalnya seperti itu. Nah, baru siswa akan mengunjungi. Nah, berbeda halnya dengan sosial media. Kenapa banyak guru yang memilih sosial media? Yang pertama, murah. Tentunya karena tidak mengembangkan sendiri, jadi tinggal pakai aja nih. Dibilangnya biayanya lebih murah kan. Kemudian juga mudah digunakan karena biasanya setiap hari kita gunakan seperti itu ya. Ada yang pakai WA, kemudian ada yang pembelajarannya pakai TikTok sekarang ini ya. Jadi gampang udah tinggal dibuka WA-nya karena kita setiap hari buka WA. Kemudian juga untuk TikTok tinggal kita scroll, tinggal kita bikin videonya seperti itu ya. Namun penggunaan sosial media ini seringkali tercampur nih antara informasi pribadi, informasi kerjaan dan juga informasi dari perkembangan anak kayak informasi sekolah, tugas, kemudian ada kelas dan penilaian seperti itu. Nah, dari sosial media ini mengakibatkan guru harus lebih proaktif nanyain ke orang tua, Bapak Ibu jangan lupa ya dikumpulkan tugasnya karena hari Jumat kita akan mengolah nilainya seperti itu misalnya. Jadi guru harus lebih banyak proaktif, kemudian juga belum lagi kalau misalnya orang tuanya konsul satu persatu gitu ngechat personal seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita tercetuslah untuk mengembangkan atau mengadaptasi aplikasi iMSchool. Jadi, aplikasi iMSchool ini digunakan oleh orang tua dan siswa. Sedangkan aplikasi iMteacher itu digunakan oleh Bapak Ibu guru. Jadi, kalau iMteacher dipakai di sekolah kemudian juga dipakai oleh guru, nah nanti informasi yang diberikan oleh guru di iMteacher ini akan tersampaikan langsung ke aplikasi iMSchool yang digunakan oleh orang tua seperti itu. Nah, untuk iMSchool dan iMteacher ini sendiri penggunaannya pastinya mudah karena kita berupaya untuk gimana caranya nih bikin aplikasi tapi mirip-mirip sosial media, jadi gampang gitu dipakainya oleh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang katanya seringkali informasinya kecampur nih, bingung buat sortirnya, bingung buat pilihnya. Nah, kita sediain nih, jadi di iMteacher dan iMSchool ini eksklusif nih, hanya tentang sekolah anak, jadi tentang kelas, kemudian tentang tugas, kemudian tentang jadwal, seperti itu. Kemudian misalnya nih, Bapak Ibu biasanya kalau mau bikin soal pakainya aplikasi A, mau tatap muka aplikasi B, kemudian mau juga ngasih informasi pakai aplikasi C. Nah, dengan aplikasi iMteacher kami harap ini menjadi one app, one solution untuk nanti penyampaian informasi dan juga pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tadi aplikasinya banyak, artinya nanti Bapak Ibu harus banyak juga membagikan link kepada orang tua maupun siswa. Nah, di aplikasi iMteacher karena semuanya udah dirangkum di dalam satu aplikasi, jadi tidak perlu lagi nih membagikan link. Nanti kita akan lihat maksudnya tidak membagikan link itu seperti apa sih. Nah, kalau sekolah termasuk juga kelas Bapak Ibu menggunakan iMteacher, sebetulnya memudahkan juga dari segi orang tua. Ketika Bapak Ibu kirim informasi, misalnya sekarang mau ada pembagian rapot, kirim informasi, kemudian menggunakan iMteacher.
Nah, orang tua bisa tahu nih informasinya saat itu juga. Jadi mereka dapat notifikasi, sama hanya notifikasinya seperti Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp. Jadi nanti bisa di-scroll ke bawah, bernotifikasinya. Dan juga orang tua tuh bisa sortir nih informasi apa saja yang sudah mungkin terlewat oleh orang tua. Misalnya tugasnya ada 3. Ini tugas yang kedua udah dikirim belum ya? Jadi orang tua lebih mudah untuk menyortir informasi sekolah anak. Nah, kurang lebih mungkin itu pengenalan singkat dari aplikasi I'm Teacher dan I'm School ini. Nah, kemudian kita bahas terkait kemarin di basic level kita sudah mempelajari banyak hal dari aplikasi kami. Ada mulai dari membuat akun, kemudian juga gimana sih administrasi kelas yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian juga kita sudah mempelajari tentang agenda kelas dan juga jadwal. Dan tidak lupa juga kita sudah mempelajari tentang album. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan fokus kepada kelas jarak jauh yang mungkin nanti ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dan juga fitur survei. Nah, kelas jarak jauh ini ada banyak lagi ya. Jadi nanti kita akan pelajari bersama. Nah, Bapak Ibu sekarang silahkan buka perambannya atau buka browsernya. Di sini saya pakai Google Chrome. Kita sama-sama menuju teacher.medu.co.id. Nah, untuk yang pertama kali registrasi nih, belum ada akun, silahkan menuju ke sini dulu. test.amedu.co.id. Boleh kita sama-sama? Nih, saya kirim ya, supaya gampang. Nah, tes.amedu.co.id. Silahkan lihat apakah Bapak Ibu sama seperti saya warnanya hijau dan sudah checklist semua, atau Bapak Ibu masih ada yang silang atau berwarna merah. Baik, saya tunggu Bapak Ibu apakah masih ada yang berwarna merah di laptopnya atau di Chrome-nya. Nah, ini kalau Bapak Ibu saat ini nggak pakai laptop, boleh pakai browser handphone juga tidak masalah, hanya mungkin tampilannya lebih mini, karena biasanya ada guru yang senang mobilitasnya tinggi, jadi lebih senangnya pakai handphone atau pakai HP. Kalau masih merah gimana? Masih nah, merah, itu Mbak? Merahnya di bagian apa, Pak? Yang bulatannya merah. Oh, semua yang ini. Kalau di yang sininya ada warna belum, merah? Masih kosong. Yang untuk OS, browser, version, sama bahasanya? Masih kosong. Oh, masih kosong ininya? Nah, biasanya kalau dari pelatihan yang sudah-sudah, itu silangnya berwarna merahnya tuh ada di bahasa. Jadi kita akan sama-sama coba untuk menambahkan preferensi bahasa Indonesia di browser Bapak Ibu. Nah, gimana caranya? Bapak Ibu silahkan klik titik 3 di pojok kanan atas. Nah, kemudian kita ke menu settings. Nah, kalau Bapak Ibu browsernya Chrome akan sama seperti saya. Jadi di titik 3 pojok kanan atas, kemudian klik settings. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Dan kita akan coba tambahkan preferensi bahasanya. Jadi kita carinya language terlebih dahulu. Silahkan ketik language. Nah, panah ke bawahnya silahkan diklik. Nah, di sini di order language based on your preference. Apakah bahasa Indonesianya sudah di paling atas, Bapak Ibu? Apakah masih bahasa Inggris? Di antara 3 bahasa ini, silahkan bahasa Indonesianya pindahkan ke atas. Caranya seperti apa? Klik titik 3 ini, kemudian move to the top. Jadi nanti bahasa Indonesia preferensinya di paling atas. Seperti itu. Nah, gimana kalau nggak ada di antara 3 ini? Di-add dulu language-nya, kemudian dicari Indonesia. Nah, karena saya sudah ada tadi di luar, jadi ketika add, saya tidak muncul lagi rekomendasinya. Kalau Bapak Ibu muncul rekomendasinya, silahkan dicentang saja di kotaknya, kemudian klik add. Nah, jangan lupa pindahkan bahasa Indonesianya menjadi paling atas. Nah, sebetulnya ini memang tidak banyak
yang bermasalah terhadap bahasa browser tadi. Hanya saja biasanya kalau laptopnya baru tuh, itu akan terjadi seperti tadi, masih ada warna merah. Kemudian setelah diganti nih bahasanya, Bapak Ibu silahkan kembali lagi ke tes page-nya, ke tes.amedu.co.id, kemudian di-refresh apakah sudah berwarna hijau. Kalau sudah, baik, kita bisa lanjut ke halaman utama kita. Teacher, bahasa Inggrisnya guru, .amedu.co.id. Boleh teman-teman mungkin di-share webnya supaya nanti tinggal klik saja. Bapak Ibu gurunya. Nah, di sini ini adalah tampilan utama dari aplikasi iMteacher ini. Nah, ada mulai sebagai guru dan mulai sebagai admin. Untuk guru, Bapak Ibu silahkan klik mulai sebagai guru. Nah, kemarin ketika registrasi saya tidak lupanya mengingatkan kembali kalau email, kemudian kata sandi dan nomor handphone harap dicatat karena biasanya lupa. Nah, ini kalau misalnya yang baru gimana Mbak? Apa perlu bikin email lagi? Yang pastinya enggak. Kalau Bapak Ibu punya satu email, silahkan gunakan email tersebut saja. Tidak apa-apa. Nah, untuk yang baru masuk atau yang baru lihat nih aplikasinya dan baru, aduh Mbak, saya baru pertama kali nih daftarnya kemana nih? Nah, silahkan klik daftar. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, mohon tunggu sebentar. Kita akan bahas sekilas mengenai registrasi yang kemarin. Nah, ini adalah form yang harus Bapak Ibu isi untuk mendaftar. Jadi kalau saya ulangi ya, teacher.amedu.co.id, kemudian klik mulai sebagai guru. Nah, kalau yang sudah punya akun silahkan bisa masuk. Kalau yang belum punya silahkan klik daftar terlebih dahulu. Nah, silahkan diketik alamat emailnya. Kemudian juga kata sandinya, silahkan dibuat kombinasi yang mungkin mudah diingat oleh Bapak Ibu. Ketik ulang kata sandinya, kemudian masukkan namanya, misalnya saya akan contohkan ya. Kemudian kata sandinya. Kemudian nama, silakan diisi dengan nama lengkap Bapak Ibu. Kalau mau pakai gelar silakan, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian di sini ada nomor ponsel. Nah, jangan lupa setelah mengetik nomor ponsel, Bapak Ibu klik kirim ya, supaya nanti dapat nomor autentikasinya. Nah, silakan kirim. Nah, pastikan nomor handphone Bapak Ibu masih aktif sehingga bisa menerima SMS dari aplikasi iMschool terkait nomor autentikasi yang akan dimasukkan di sini. Nah, Mbak, kok saya nggak muncul-muncul SMS-nya? Nah, buka kembali HP Bapak Ibu, kemudian langsung saja lihat SMS. Jadi kadang SMS-nya tidak muncul di notifikasi ya Bapak Ibu. Jadi silakan buka pesan di handphonenya, apakah sudah masuk atau belum. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih belum menemukan OTP-nya, boleh beritahu tim kami di kolom chat ya, supaya nanti di sini ada banyak tim dari Amedu Network supaya nanti bisa sama-sama dibantu oleh tim kami. Nah, kalau nomor autentikasinya sudah muncul, jangan lupa diketik dan klik periksa ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti diklik periksa ini untuk apa? Untuk memvalidasi dari sistemnya benar nggak nih yang nerima SMS-nya gitu. Kemudian kita klik saya setuju dan klik daftar. Ya, masih loading. Nah, baik. Kalau tadi kita sudah coba isi ini formulir yang pertama, ketika sudah klik daftar,
Bapak Ibu akan masuk ke selamat Anda telah menjadi anggota. Kemudian klik saja masuk di tombol birunya dan Bapak Ibu akan menemukan formulir yang kedua terkait registrasi informasi pekerjaan. Nah, silahkan isi asal sekolahnya. Ini kebanyakan kalau ngisi asal sekolah biasanya nggak muncul Mbak, gimana ya? Nah, saya infokan kalau misalnya di sini ada tadi dari SD mana ya? Kalau kemarin ada dari SD Paku Alam 02. Nah, ini Bapak Ibu, SDN atau SD spasi negerinya kan kita disesuaikan dengan data di Dapodik. Jadi ada yang berbentuk SDN, ada yang berbentuk SD spasi negeri, kita tidak tahu. Jadi Bapak Ibu silahkan masukkan saja nama sekolahnya yang paling belakang. Jadi misalnya Paku Alam 02. Ya sudah, ketik saja Paku Alam 02. Seperti itu. Atau tadi dari sekolah mana nih Mbak Siska ya tadi ya? Jadi langsung ke nama belakang dari nama sekolahnya saja. Nah, kalau Bapak Ibu masih belum menemukan, boleh beritahu dari asal sekolah mana, supaya nanti tim kami yang sudah standby di Zoom ini bisa juga membantu Bapak Ibu untuk menemukan sekolahnya. Nah, silahkan Bapak Ibu cari asal sekolahnya. Saya present dulu. Nah, cari asal sekolahnya. Kemudian untuk ada kelas yang ditugaskan ini, kalau Bapak Ibu adalah seorang wali kelas, silahkan klik ada kelas yang ditugaskan. Tapi jika Bapak Ibu guru mata pelajaran, pilih kelas, tidak ada kelas yang ditugaskan. Nah, Bapak Ibu kalau masih ada yang belum menemukan sekolah, ini sudah ada juga nih Mbak Putri ya yang standby nih di chat nih. Sudah menanyakan apa Bapak Ibu sudah bisa menemukan sekolah belum? Nah, ini untuk pilih kelas silahkan. Jadi pilih kelas itu kelas 5. Kemudian nanti isi kelasnya bisa di drop down, nanti ada pilihannya. Itu misalnya cuma ada satu kelas ke-5 nih. Jadi 5 kemudian yang belakangnya diisi 1 seperti itu. Nah, untuk mata pelajaran biasanya kalau guru SD itu ada wali kelas ya, atau misalnya ada mata pelajaran lain seperti olahraga atau agama atau seni budaya, silahkan diisi. Kemudian jangan lupa diklik selesai. Nah, Ibu Endah boleh diketik dari sekolah mana, nanti tim kita akan coba bantu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu, selama 2 menit ke depan kita akan tunggu. Untuk yang masih registrasi. Ya, silakan Bapak Ibu untuk yang belum memiliki akun atau belum mendaftar di aplikasi mTeacher, silakan untuk dicoba registrasi terlebih dahulu. Dan jika ada kendala bisa disampaikan di kolom chat, nanti ada tim kami yang akan membantu Bapak Ibu. Nah, untuk Ibu Endah SDN Kedaung, boleh coba Bu diketik dulu Kedaungnya. Jadi jangan dulu pakai SD-nya. Apakah sudah menemukan atau tidak? Nah, setelah diketik ditunggu sebentar, nanti akan muncul rekomendasinya, diklik ya rekomendasinya. Nah, silakan Ibu dicoba terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu nih yang registrasi, silakan yang registrasi menyelesaikan proses registrasinya. Nah, untuk yang sudah punya akun, silahkan untuk masuk terlebih dahulu, masukkan kata sandi, kemudian emailnya dimasukkan, kemudian klik masuk. Nah, kalau Bapak Ibu udah punya akun, terus tadi udah coba masukin kata sandi, tapi lupa kata sandinya apa, salah terus. Nah, kalau udah 1 kali, 2 kali salah, Bapak Ibu mending langsung aja pakai fitur mencari ID atau mencari kata sandi. Nah, kalau mencari ID kita lihat kalau Bapak Ibu lupa, klik mencari ID. Nah, nanti akan menggunakan nomor ponsel untuk masuknya. Jadi nanti akan ada nomor autentikasi lagi dari nomor ponsel kalau Bapak Ibu lupa kata sandinya.
Nah, kalau Bapak Ibu lupa juga bisa pakai mencari kata sandi. Jadi nanti ini akan dirisetnya ke email. Barangkali emailnya inget nih, tapi kata sandinya lupa. Nah, boleh menggunakan fitur mencari ID atau mencari kata sandi. Oh iya, untuk nomor ponselnya udah diklik periksa dulu belum, Bu? Nih, kalau misalnya di sini kan ada nih udah nomor ponsel, kemudian sudah diklik kirim, kemudian nanti masukkan nomor autentikasi, diklik dulu periksanya, Bu. Apakah sudah? Mana hilang tombol zoom-nya nih? Nah, udah ada tuh SD spasi Negeri Kedaung. Sudah masuk notifikasi, sudah diketik Bu autentikasinya, kemudian silakan klik periksa. Baik, siap ya Bu Endah, bisa dilanjutkan kembali. Nah, kemudian Ibu dicentang dulu, udah Bu Nani ya tadi ya. Boleh dicentang dulu, saya setujunya, kemudian klik daftar. Kalau ini semua udah lengkap, jangan lupa nih Bu dicentang dulu. Nah, kemudian klik daftar. Oke, nah kemudian nanti ada tulisan masuk ya Bu ya. Coba masuk, nanti akan masuk ke formulir yang kedua. Akan ada asal sekolah, kelas, kemudian juga pilih kelas dan lain-lain. Silakan cari asal sekolah dengan nama belakang sekolahnya saja. Tadi seperti Bu Enda, SDN Kedaung, jadi dicarinya Kedaungnya dulu. Ternyata nama sekolahnya SD spasi Negeri spasi Kedaung, seperti itu. Jadi silakan ketik dulu nama belakang sekolahnya. Kemudian nanti akan muncul rekomendasinya. Jangan lupa diklik rekomendasinya. Kalau Bapak Ibu wali kelas, silahkan pilih ada kelas yang ditugaskan, tapi jika tidak ada, atau guru mapel, seperti itu, jadi pilih tidak ada kelas yang ditugaskan. Untuk memilih kelas, misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas 5A, berarti pilih kelasnya 5, kemudian isi secara langsungnya bisa dengan 1 atau A. Nah, ini nanti berkaitan dengan data yang sudah diinput oleh operator. Rekomendasinya akan muncul. Nah, kita masih tunggu. Baik. Nah, silahkan untuk menyelesaikan proses registrasi, tim kami juga akan bantu. Nah, kalau Ibu wali kelas, boleh diisi mata pelajarannya wali kelas. Kalau misalnya untuk mapel seperti seni budaya atau olahraga, silahkan diketik saja olahraga atau seni budaya atau agama. Seperti itu, Bu Neni. Nah, jika sudah, Bapak Ibu silahkan masuk ke aplikasinya. Nah, nanti akan menemukan nih. Seperti ini, halaman utama akses guru di IM Teacher. Nah, akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada nama sekolah Bapak Ibu di sini. Coba perhatikan kembali sekolahnya betul tidak Bapak Ibu. Kemudiannya ada kelas. Kelasnya betul nggak nih? Dan juga pastinya ada nama Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian, nah, di sini juga ada layanan pelanggan, ada pusat bantuan kami. Jadi kalau Bapak Ibu butuh pendampingan, kemudian butuh bantuan atau punya saran, silahkan ke pusat bantuan kami. Atau Bapak Ibu nih, kalau ikut Zoom kan nggak bisa nih, kita balik lagi mundur tadi, gimana ya bikinnya gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa belajar secara mandiri dengan video tutorial yang sudah ada di YouTube channel IM Edu Networks. Nama channelnya IM Edu Networks. Nah, kita lihat nih di YouTube-nya. Sudah ada apa saja? Nah, kita ke channelnya IM Edu Networks namanya. Kemudian kita lihat nih ada video apa saja di sini. Nah, ada nanti untuk orang tua untuk mendaftar
M-School, kemudian untuk operator jika belum daftar sekolah seperti apa. Nah, di sini juga ada menu-menu untuk guru yang bisa Bapak Ibu pelajari kalau lebih sukanya mandiri aja lewat video. Kenapa bisa diulang-ulang? Atau bisa dicepetin kalau sudah seperti itu. Kalau Zoom kan misalnya bosen nih karena saya terus nih yang ngomong seperti itu. Nah, kami juga sediakan video tutorialnya. Atau Bapak Ibu lebih sukanya lewat buku. Nah, kita sediakan PDF-nya. Itu ada di pusat bantuan. Nah, di pusat bantuan ini kita scroll ke bawah. Tuh, sudah ada di notis ini ada panduan-panduan. Ada juga panduan untuk guru versi webnya dan juga versi aplikasi. Nah, selanjutnya sebelum kita ke menu edit data orang tua, nah saya akan ingatkan kalau Bapak Ibu mau merubah data pribadi, nah ini bisa dirubah di halaman saya. Boleh Bapak Ibu klik ke halaman saya. Nah, kemudian ketik kata sandinya, klik konfirmasi. Nah, ini adalah data pribadi Bapak Ibu yang dapat Bapak Ibu rubah. Termasuk kalau tadi salah masukin kelas. Harusnya masukin kelas 6, malah masukin kelas 5. Nah, boleh. Di sini ada kelas, klik. Kemudian klik di sini. Karena di sini saya menggunakan sekolahnya SMA, jadi akan 10, 11, 12. Kemudian bisa 11 apa, seperti itu. Nah, jangan lupa perubahan tersebut disimpan ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah, kita akan kembali ke beranda. Nah, Bapak Ibu, apakah tadi ada yang mengalami kesulitan saat login ataupun saat mendaftar? Silahkan dicoba terlebih dahulu, kemudian berikan komentar di kolom chat ya. Supaya saya tahu nih kira-kira kesulitan yang sudah dihadapi apa dan registrasinya berhasil atau tidak nih sampai masuk ke sini ya. Baik, sambil menunggu nih dari pertanyaan Bapak Ibu, biasanya muncul nih kenapa sih harus nomor handphone orang tua atau nomor handphone siswa? Karena kita pakai dua aplikasi yang saling terhubung. Untuk proses sinkronisasinya, Bapak Ibu ini memerlukan data nomor handphone sehingga nanti ketika datanya sudah diupload oleh operator, Bapak Ibu harus mengecek nih mana nih nomor orang tua atau nomor siswa yang sudah tidak aktif. Jadi nanti nomor yang tidak aktif bisa dirubah oleh Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lihat cara merubahnya seperti apa, setelah Bapak Ibu upload nih data siswa, jangan lupa beritahu orang tua untuk menginstal aplikasi M-School-nya. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu udah pakai nih menu-menunya, udah buka kelas jarak jauh, udah menyampaikan agenda, udah bikin jadwal, udah bikin album. Orang tuanya belum download, nanti tidak akan tersampaikan ke orang tua. Kemudian Mbak, gimana dong caranya orang tua untuk download, untuk install, untuk daftar? Kan kita nggak tahu nih. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, kita sediakan juga nih tutorialnya. Di sini ada tutorial untuk orang tua. Bentar ya, kita close dulu ini. Nah, Bapak Ibu bisa sertakan link YouTube ini. Nah, di sini mulai dari gimana sih cari M-School-nya di Play Store tuh seperti ini, kemudian juga nanti mendaftarnya seperti apa, installnya seperti apa, itu sudah ada tutorialnya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa berikan link YouTube ini kepada orang tua yang sudah atau hendak menginstal M-School. Nah, kita akan lihat nih di mana supaya Bapak Ibu tahu nih nomor handphone yang harus diedit. Nah, itu ada di menu manajemen. Kita akan ke menu manajemen. Kemudian kita lihat apakah sudah ada daftar siswa. Nah, siswa saya baru ada 3, baru 3 yang diinput nih. Saya belum semua diinput oleh admin.
Seperti itu. Ketika Bapak Ibu sudah ada data yang banyak, misalnya satu kelas ada 30 orang, Bapak Ibu bisa merubah data nomor handphonenya. Ternyata misalnya orang tuanya Reski nomornya ganti, orang tuanya Resa atau Resanya sendiri nomornya ganti karena sekarang sudah dibelikan HP baru oleh orang tuanya. Nah, itu diklik detail. Nah, kemudian klik edit. Jika Bapak Ibu data siswanya sudah ada, artinya operatornya sudah upload data siswa, karena kemarin ada juga operator yang sudah upload sebanyak 400 data siswa. Nah, di sini tinggal diedit aja nomor handphone siswa atau nomor handphone orang tua yang akan dirubahnya. Kemudian jangan lupa diklik simpan. Konfirmasi. Nah, kalau misalnya siswa di Bapak Ibu betul-betul kosong, saya di sini kan ada 3 nih, harusnya ada 30. Nah, di Bapak Ibu benar-benar kosong banget. Nah, sebelum kita coba fitur kelas jarak jauh dan juga survei, Bapak Ibu silahkan untuk menambahkan 1-2 orang siswa di kelas Bapak Ibu dengan cara seperti ini. Klik tambah. Jadi kalau benar-benar kosong banget, silakan Bapak Ibu klik tambah. Kemudian diisi namanya, misalnya di sini Zafira. Nomor handphonenya silahkan diisi. Dan juga nomor handphone orang tua. Misalnya nomor handphonenya sama, kita tinggal copy paste saja. Nah, ini nomor absen boleh diisi. Kalau tidak nanti akan kosong seperti ini. Kemudian nomor induk silahkan diisi. Kalau misalnya tidak diisi nanti akan di-generate oleh sistem di aplikasinya. Kemudian kita klik simpan. Klik konfirmasi. Konfirmasi. Nah, ditambah dia tadi Zafira. Nah, silakan Bapak Ibu coba dulu kalau benar-benar kosong. Boleh ditambahkan dulu 1 atau 2 siswa untuk nanti kita mencoba fitur berikutnya. Silahkan Bapak Ibu kami tunggu, dan yang sudah berhasil boleh share screen bersama kami. Silakan Bapak Ibu untuk dicoba menambahkan siswa. Dan nanti kita ada giveaway nih Mbak Ara nih, buat Bapak Ibu yang mau share screen terkait yang udah dicoba. Ya, progresnya silakan. Gimana? Tuh, silakan Bapak Ibu, kita stop share dulu. Jika ada kendala atau pertanyaan, bisa langsung melalui kolom chat atau bisa open mic juga. Ini kita buka open mic juga nih Mbak Tiara. Iya, silakan. Betul. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau nanya secara langsung, boleh di-unmute terlebih. Gak apa-apa, kita akan sambil belajar, sambil diskusi, sambil buat seperti itu ya. Silakan, apakah ada yang sudah mencoba dan sudah berhasil menambahkan siswanya? Bisa share screen biar teman-teman yang lain bisa melihat atau mencontohkan juga. Silakan. Ini siapa yang sudah coba untuk menambahkan? Atau mungkin sudah di-input oleh adminnya nih. Boleh komen di kolom chat atau bisa langsung aja share screen dengan kami. Dan juga kalau Bapak Ibu tadi masih ada kebingungan, boleh langsung tanya saja di sini, tidak apa-apa. Nanti kita akan langsung jawab, dan kalau misalnya tadi teknisnya terlalu cepat, nanti kita akan coba lebih pelan dan kita ulangi sekali lagi. Silakan Bapak Ibu, ada yang sudah coba? Silakan Bapak Ibu, apakah sudah berhasil menambahkan siswa? Atau sudah, mungkin di fiturnya sudah ditambahkan sama administratornya, silakan bisa komen nih di kolom chat. Masih ada yang nunggu jaringan, nggak apa-apa, kita tunggu kok. Baik. Nanti juga di Smart School Kompetisi itu ada hadiah juga ya Mbak Tiara ya, dan itu salah satu syaratnya itu jumlah siswanya sudah diunggah di aplikasi IM Teacher.
Betul. Nah, saya ulangi kali ya sekali lagi. Saya sharekin dulu ya, Mbak. Nah, silahkan kalau Bapak Ibu saat ini sedang ada di beranda ini, silahkan ke menu manajemen terlebih dahulu. Kemudian tunggu, pasti loading. Dan ini sudah ada tab siswa. Seperti itu. Kemudian kalau benar-benar kosong, Bapak Ibu klik tambah ya. Silahkan diisi salah satu atau dua nama murid Bapak Ibu. Kemudian nomor handphonenya. Nah, kalau misalnya cuma punya satu nomor handphone, entah itu nomor orang tua atau entah itu siswa, boleh disamakan terlebih dahulu. Kemudian klik konfirmasi, tersimpan. Nah, seperti ini. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah berhasil. Nah, Bu Nani boleh nih share screen dengan kami. Coba kita lihat bagaimana prosesnya. Boleh Bu, bisa share screen? Oh iya. Silakan Ibu Nani. Iya, tadi untuk nambah siswa, saya klik tambah. Boleh Bu di share screen pakai laptop atau handphone Bu? Pakai ini, apa kok pakai laptop? Cuma untuk Zoom-nya pakai handphone. Oh, ini Bu Nani sudah menunjukkan nih Mbak Tiara nih. Oke. Iya, aku tadi pas di daftar siswa ini, aku klik tambah. Kemudian di kelas aku pilih kelasnya yang aku kan kelas 1 ya. Kemudian masukkan nomor absen, nama siswa, dan nomor HP. Terus masukkan nomor induk siswa. Nah, nomor HP-nya bisa di copy paste ya, Bu? Iya. Tidak sinanyur namanya kalau gitu. Iya, Pak. Itu namanya itu mahal. Terus di sini aku tambah ya Pak orang tua, yang untuk orang tua aku masukin HP juga, kemudian aku klik simpan. Baik. Ya. Ibu guru atau administrator, Bu? Saya guru. Tapi Ibu itu bukannya di akun administrator tuh, Bu? Oh, ini akun administrator ya? Ya, tidak apa-apa, Bu. Jadi nanti itu tadi berhasil ya, kalau untuk guru aku di HP. Oh, baik, nggak apa-apa, Bu. Jadi nanti mungkin kalau administrator ada bedanya ya, ada kelasnya tadi. Karena kalau misalnya administrator itu ya, mengelola semua kelas. Baik, terima kasih Ibu Nani. Nanti Bu Nani silakan hubungi helpdesk kami ya. Nanti ada sedikit hadiah untuk Ibu di nomor ini nih 0895 3064 129. Nah, baik Kak, terima kasih. Selamat Ibu Nani. Nah, tadi kita udah lihat ternyata untuk administrator tadi lebih rumit ya karena ada kelasnya. Nah, untuk guru sendiri itu memang karena mengelolanya satu kelas yang diampu saja, jadi tidak ada kelasnya seperti itu. Nah, tadi sudah kita lihat ada yang coba juga, artinya berarti saya berhasil nih untuk mengajak Bapak Ibu untuk menambahkan siswa. Nah, sekarang kita akan lihat kelas jarak jauh itu seperti apa sih. Nah, silahkan kita kembali ke beranda. Close dulu nih tabnya, kebanyakan. Nah, kita kembali ke beranda ya Bapak Ibu, silahkan. Nah, kalau misalnya nanti di tahun ajaran baru, Bapak Ibu sudah tatap muka, tapi juga mungkin akan menyelenggarakan blended learning, jadi karena sistemnya rotasi, kemudian kuota di kelasnya hanya 50%, mungkin Bapak Ibu juga masih bisa menggunakan ini, kelas jarak jauh. Kita lihat ya kelas jarak jauh itu seperti apa sih yang disediakan di sini. Nah, Bapak Ibu silahkan klik dulu menu kelas jarak jauh, kemudian kita buka kelas. Klik buka kelas. Nah, kita lihat dulu ke bawah ada nama kelas, deskripsi, kemudian rincian pengaturannya. Nah, ini ada beberapa kategori terkait kelas jarak jauh, mulai dari fokus pengerjaan tugas, konten audiovisual, dan juga tatap muka daring. Nah, kita akan ke fokus pengerjaan tugas terlebih dahulu, nanti untuk yang berikutnya juga kita akan lihat sama-sama.
Nah, kita akan ke fokus pengerjaan tugas. Misalnya di sini saya akan buat nama kelas. Jadi nama kelas ini bisa diisi nama materi ya Bapak Ibu. Misalnya tematik berapa atau UAS atau UTS, silahkan disesuaikan. Di sini saya akan masukkan PAS terkait seni budaya. Di sini deskripsinya silahkan kerjakan soal berikut. Atau boleh Bapak Ibu diberikan rincian deskripsi yang lebih detail, tidak masalah. Kemudian saya akan pilih kategorinya fokus pengerjaan tugas, dan saya akan aktifkan komentar. Komentar ini nanti bisa dijadikan sarana atau fasilitas untuk siswa bisa mengirimkan jawaban kepada Bapak Ibu guru. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa fitur komentar ini, karena kita akan coba gunakan. Dan Bapak Ibu bisa melampirkan filenya. Jadi kalau misalnya punya soalnya diketik, boleh copy paste tadi di deskripsi, ataupun boleh melampirkan soal-soalnya. Nah, misalnya di sini soal seni budaya. Kita tunggu, sedang proses upload. Nah, kita klik buka. Nah, Bapak Ibu, jika ini masih dalam persiapan, artinya kelas hanya bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin melangsungkan kelasnya atau supaya anak-anak nih bisa lihat nih ada kelas ini nih, boleh diubah dulu ke berlangsung, tinggal klik saja, kemudian Bapak Ibu silahkan masuk kelas. Nah, ini adalah tampilan kelas jarak jauh versi gurunya. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat seperti ini. Ada judul, deskripsi, kemudian lampiran. Nah, gimana sih kalau misalnya di siswanya? Nah, siswa itu bisa mengakses di sini. Nah, untuk kelas jarak jauh khusus, itu bisa diaksesnya di web. Kalau yang lain-lainnya kan M-School ada di handphone tuh. Nah, khusus kelas jarak jauh karena kita juga akan buka video ataupun juga akan bisa Zoom melalui aplikasi ini. Jadi kita khususkan untuk kelas jarak jauh bisa dibuka versi web di school.amedu.co.id. Kalau Bapak Ibu tadi di teacher.amedu.co.id, di sini di school ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya mengajar di IPA 2. Kita klik. Nah, di sini kok cuma ada 1 ya? Sedangkan tadi kalau nggak salah kelasnya ada 2. Mana nih? Nah, ada 2. Karena ya tadi, ini kalau dalam persiapan, hanya Bapak Ibu yang bisa melihat. Seperti itu. Kalau berlangsung, siswanya pun bisa lihat. Nah, kita akan klik belajar. Nah, ini adalah tampilan yang akan diakses oleh siswa. Ini judul, kemudian deskripsi, lampirannya nanti siswa bisa mengunduhnya, dan komentar. Nah, di sini saya akan masukkan lampirannya. Kita tunggu loading. Nah, sudah tugas saya misalnya. Kemudian kita klik tambah. Nah, ini adalah tugas dari Resa. Gimana nih kalau misalnya di gurunya terlihatnya seperti apa sih untuk siswa mengumpulkan tugas? Nah, di sini sudah ada komentar. Ini tugas saya. Nah, ini untuk komentar itu hanya bisa dilihat oleh guru, saya sebagai guru, kemudian juga salah satu siswanya. Jadi kalau misalnya ini komentar dari Resa, cuma saya dan Resa yang bisa lihatnya. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan komentar misalnya good. Dan ini betul-betul private, jadi hanya antara murid yang bersangkutan dengan saya sebagai guru. Nah, lihat seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya banyak siswanya sudah mengumpulkan tugas, ada Resa, ada Reski tadi, kemudian ada Hamzah. Jadi nanti ibu guru sudah tinggal lihat, oh ini udah ngumpulin tugas, sudah ngumpulin tugas, sudah ngumpulin tugas, seperti itu. Nah, itu untuk kelas dengan fokus pengerjaan tugas. Bagaimana dengan kelas lainnya? Kita akan coba ya. Kita akan buka kelas lagi. Kemudian kita coba lihat dulu nih, di sini ada konten audio visual. Saya akan coba buat kelas seni rupa 3 dimensi. Deskripsinya silahkan tonton video berikut. Kemudian kerjakan soalnya.
kita klik konten audiovisual. Nah, kalau Bapak Ibu punya video pembelajarannya di laptop, itu silahkan bisa diupload. Atau Bapak Ibu punya referensi dari YouTube nih. Nah, saya akan coba dari YouTube ya. Jadi tinggal copy paste saja linknya. Seni rupa 3 dimensi. Saya masuk ini. Saya akan menjadikan video ini sebagai referensi. Kita tinggal copy, kemudian paste alamat URL-nya di sini. Komentarnya kita aktifkan supaya nanti siswa bisa mengirimkan tugas langsung melalui fitur komentar. Nah, ini ada fitur obrolan yang baru lagi nih. Kita akan lihat ya fitur obrolan itu seperti apa. Dan lampirannya kita pilih. Soal yang kedua. Kita tunggu sampai proses selesai. Uploadnya nih. Nah, kita klik buka. Jangan lupa pindahkan ke berlangsung jika ingin bisa diakses oleh siswa. Kita akan masuk kelasnya nih. Jadi guru akan melihatnya seperti apa sih? Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah kelas dengan konten YouTube ya. Konten video, khususnya video YouTube. Ada ini judulnya, kemudian ada deskripsinya, lampirannya. Nah, ini adalah fitur obrolan yang tadi disebutkan. Jadi, kalau misalnya guru dengan satu kelas siswa itu bisa ngobrol di sini. Seperti itu. Ini kalau semua siswanya sudah masuk ya, artinya misalnya video ini Bapak Ibu buka untuk diakses dari jam 7 sampai jam 9. Nah, nanti kita juga bisa lihat dari jam 7 sampai jam 9 siapa yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung. Kita close dulu. Nah, seperti ini. Dan juga Bapak Ibu, materi video YouTube ini tidak langsung nge-link ke YouTube-nya, jadi sudah include di dalam aplikasi. Kita lihat versi dari siswanya nih. Nah, untuk versi siswanya tadi kita lihat seni rupa 3 dimensi, kita klik belajar. Nah, tampilan siswanya juga sama seperti guru, tak hanya saja videonya jadi lebih besar. Nah, ini. Dan istimewanya lagi Bapak Ibu, kalau misalnya biasanya ada YouTube Ads, selama kita coba di sini itu tidak muncul ya ads-nya. Jadi istilahnya bebas ads. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengobrol di sini, misalnya selamat pagi. Oke. Nah, ini berkasnya bisa diakses. Kemudian kalau sudah mengerjakan tugas akan masuk seperti ini. Masih loading, tugas resa, kemudian tambah. Nah, di guru untuk chatnya sendiri akan seperti ini. Nanti silahkan kerjakan tugasnya ya. Nah, kita lihat tadi yang sudah akses ada berapa. Nah, terlihat kan kalau Resa sudah bergabung di antara jam yang Bapak Ibu sediakan untuk akses. Nah, seperti itu. Dan juga tugasnya sudah Bapak Ibu bisa akses di sini. Jadi nggak perlu lagi tuh, aduh ngecek lagi siapa yang belum ngirim tugas nih, seperti itu. Nah, itu terkait kelas dengan konten video atau konten YouTube. Nah, yang terakhir kita juga punya nih kelas jarak jauh. Misalnya kita buat tatap muka seni rupa. Pertemuan kali ini kita akan membuat barang dari barang bekas. Silahkan persiapkan peralatan berikut. Tipe 1, misalnya gunting, kemudian 2 barang bekas, kemudian 3-nya origami, kemudian 4 misalnya krayon
atau pensil warna atau spidol. Nah, kita pilih tatap muka daring, jadi nanti dia akan langsung dengan pilihan layanan Zoom. Kemudian komentarnya kita aktifkan, obrolannya kita coba nonaktifkan. Nah, kita klik buka. Bapak Ibu juga bisa membuat lampirannya. Jadi kalau ada lampirannya silahkan. Misalnya ada petunjuk untuk buat apa atau contoh membuat seni rupa apa. Kemudian kita pindahkan ke berlangsung dan kita klik masuk kelas. Seperti apa di tampilan guru nih. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk Zoom sendiri nanti Bapak Ibu tinggal klik mulai kelas tatap muka daring. Sehingga nanti itu akan langsung pindah ke Zoom-nya. Jadi Bapak Ibu sudah langsung ke Zoom nanti diarahkannya. Nah, bagaimana kalau di siswanya tampilannya? Nah, ini tatap muka seni rupa, kemudian kita klik belajar. Nah, akan seperti ini. Kenapa kok kelasnya belum dimulai ya? Karena Bapak Ibu belum klik mulai kelas tatap muka. Jadi nanti akan diarahkan Zoom. Saya tidak bisa klik karena kita sedang pakai Zoom-nya. Nah, nanti kalau itu sudah diklik, siswa juga akan langsung terpindahkan ke Zoom-nya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi bikin undangan, menjadwalkan Zoom-nya. Jadi udah otomatis gitu, nggak usah bagiin lagi undangan link untuk Zoom-nya. Nah, itu terkait kelas jarak jauh. Nah, Bapak Ibu silahkan dicoba. Jadi kalau tadi udah coba upload data siswa, kemudian kita coba buka kelas jarak jauh. Nah, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, juga boleh langsung open mic saja, kita berikan kesempatan. Dan juga kalau ada yang sudah berhasil untuk buka kelas jarak jauh, boleh sharing dengan kami untuk screen share ya, seperti tadi yang sebelumnya ya. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan atau ada kendala terkait menu kelas jarak jauh, bisa ditanyakan langsung nih mumpung ada Mbak Tiara sebagai trainer kita hari ini. Atau mau langsung share screen terkait kendalanya, ada bingung nih Mbak Tiara, bisa dijelaskan lebih langsung nih. Bisa nih Bapak Ibu bisa share screen langsung atau open mic juga. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Sedang mencoba membuat menunya ya, mungkin. Iya, kita tunggu aja kayaknya Mbak Siska. Baik. Kalau misalnya tadi ditanya, misalnya Mbak, nanti kalau untuk YouTube kuotanya gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk kuota tanpa video, tanpa foto itu sama halnya seperti chatting ya aplikasi mSchool dan mTeacher ini. Tapi kalau misalnya nanti udah ada foto video, itu disesuaikan dengan foto dan video yang Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau misalnya video ada 100 MB itu akan menghabiskan kuota 100 MB juga. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai konten YouTube di aplikasi, ya udah cuman yang ke loadingnya itu satu video yang ada di aplikasi mTeacher-nya dan mSchool-nya. Jadi nanti kalau kita biasanya ke YouTube itu kan akan ada bisa preview video-video di sebelah kanannya. Nah, itu tidak akan terloading. Jadi, kuotanya tidak akan terlalu banyak menghabiskan untuk cuman video rekomendasinya gitu. Jadi, tetap videonya disesuaikan dengan besaran video yang Bapak Ibu gunakan. Seperti itu. Mungkin bisa lebih hemat kali ya, Mbak ya. Mbak Tiara. Jadi disesuaikan lagi dengan file yang Bapak Ibu unggah terkait penggunaan kuota mungkin ya nanti Mbak Tiara. Silakan ini. Mungkin dari Ibu Windarti ada pertanyaan Ibu. Halo Ibu, selamat pagi. Silakan. Apabila ada pertanyaan. Masih bingung Mbak. Masih bingung nih Mbak Tiara. Kecepatan kali ya. Boleh nanti diulangi lagi. Saya ulangi lagi kali ya Bu ya. Iya ya, saya coba. Saya sharekan lagi ya Mbak. Coba. Nah, jadi untuk mengakses kelas jarak jauh, Bapak Ibu bisa ke menu kelas jarak jauh, diklik terlebih dahulu. Nah, kemudian klik buka kelas.
Nah, silahkan Bapak Ibu, ini nama kelasnya bisa diisi nama materi, kemudian silahkan berikan deskripsinya, kemudian juga memilih boleh fokus pengerjaan tugas, atau konten audiovisual, bisa tadi pakai video YouTube yang tadi, atau bisa bikin kelas dengan tatap muka Zoom. Nah, seperti itu. Jangan lupa juga bisa mengisi lampirannya. Ini boleh kalau Bapak Ibu punya lampiran, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian klik buka. Coba misalnya saya bikin ulangan harian matematika. Kemudian di sini soalnya silahkan kerjakan soal berikut. Nah, saya mau fokus pengerjaan tugas. Saya gunakan komentar untuk siswa bisa mengirim tugasnya. Kemudian nanti saya akan pilih filenya. Bapak Ibu bisa pilih filenya, silahkan dari laptop Bapak Ibu ada soalnya misalnya berupa PDF ataupun berupa JPEG. Nah, tinggal klik buka. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah selesai pembuatannya akan muncul seperti ini di tugas Bapak Ibu, seperti itu. Boleh Bapak Ibu silahkan coba terlebih dahulu dengan fokus pengerjaan tugas atau dengan konten video atau bisa juga dengan Zoom. Jadi tinggal klik buka kelas, kemudian diisi nama kelas, boleh juga dengan nama materi, kemudian diisi deskripsinya, dan juga pilih kategorinya seperti apa, dan klik buka. Seperti itu. Nah, ini kalau pakai YouTube, kita masuk lagi kelasnya. Akan seperti ini tampilannya. Dan ini adalah tugas siswa yang sudah diunggah. Jadi siswa udah kerjain nih, kemudian juga sudah bisa kita terima. Nanti siswa-siswa yang lain akan muncul juga nih nama-namanya beserta tugasnya seperti itu. Dan untuk fitur komentar ini, komentar yang diberikan itu hanya bisa diakses oleh saya sebagai guru dan juga oleh siswa yang bersangkutan yang mengirimkan tugas atau yang mengirimkan komentar. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu butuh ngobrol nih selama kelas berlangsung dengan siswa di satu kelas, jadi supaya antar siswa juga bisa ngobrol, itu bisa menggunakan fitur obrolan di sini. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang sudah berhasil, silakan coba, atau mungkin Bapak Ibu masih ada kebingungan, silakan ditanyakan kepada kami. Ya, silakan Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan atau masih belum jelas terkait penjelasan dari aplikasi atau penggunaan menu dari kelas jarak jauh? Silakan bisa share screen juga, nanti bisa langsung dibantu oleh Mbak Tiara nih terkait menu-menunya. Betul. Nah, kalau masih bingung, diberitahu nih, bingungnya di mana nih? Atau misalnya mau tanya, Mbak, nanti siswanya bisa nggak ya kirim tugasnya berupa apa PDF atau foto, seperti itu boleh ditanyakan. Dan juga jika Bapak Ibu ada yang sudah bisa berhasil buat kelas jarak jauh, boleh share dengan kami. Boleh share screen tadi, kalau misalnya pakai handphone tidak apa-apa, boleh pakai kameranya nanti ditunjukkan kepada kami, atau kalau pakai laptop boleh share screen Bapak Ibu. Silakan, apakah ada yang sudah berhasil? Mungkin dari Bapak Hidayatullah atau Ibu Widya Suti ini sedang mencoba ya Bapak Ibu. Silakan. Oh, di absen nih sama Mbak Siska. Saya absen satu-satu nih Bapak Ibu. Silakan bisa open mic atau share screen terkait progres dari pengerjaan tugasnya. Siapa yang dipanggil saya? Halo Ibu. Iya. Bagaimana Ibu? Apakah ada kendala? Lagi proses download ini Mbak. Lagi proses login. Oh, login. Baik. Iya. Silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lain
apakah ada pertanyaan atau masih di step mana nih Bapak Ibu? Ada yang bingungnya? Bisa nanti ditanyakan langsung. Betul. Nah, kalau misalnya kelas jarak jauh ini itu memang kita sediakan di handphone maupun di laptop. Jadi kalau kelas jarak jauh untuk siswa aksesnya bisa ada di laptop juga. Jadi kalau misalnya mau Zoom itu kan lebih gampang ya katanya kalau pakai laptop seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang berhasil membuat, kemudian juga ada pertanyaan, boleh langsung tanya saja. Boleh open mic. Sebelum kita beranjak ke menu survei ya. Nah, di terakhir nanti akan saya tunjukkan juga apakah guru mata pelajaran atau Bapak Ibu guru mengajar di 3 kelas, 4 kelas, apakah bisa menggunakan iMteacher. Nah, saya akan tunjukkan juga nanti di sana. Baik, Mbak Tera, saya juga ingin mengingatkan nanti di akhir sesi meeting hari ini kita akan mengirimkan Google Form yang harus Bapak Ibu isi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat yang waktu itu telah dijelaskan oleh Mas Ari di basic level. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti basic level terkait e-sertifikat, nanti mohon jangan leave dulu sampai akhir. Nanti kita akan kirimkan Google Form. Dan juga saya ingin mengingatkan kembali nih Bapak Ibu, kita ada program Smart School Competition. Jadi harapannya Bapak Ibu di seluruh sekolah Kota Tangerang Selatan bisa mengikuti Smart School Competition ini. Dan siapa tahu nih sekolah Bapak Ibu jadi pemenangnya nih Mbak Tiara nih. Betul, hadiahnya berapa Mbak? Hadiahnya mencapai 10 juta rupiah dan juga merchandise dari IM School. Ya, nah lumayan kan Bapak Ibu, satu sekolah aja dapat misalnya 10% deh untuk Bapak Ibu, itu kan juga bisa seperti itu. Dan juga terkait penggunaan aplikasi ini juga gratis ya Mbak Tiara ya, seluruh fitur-fiturnya juga gratis. Nah, juga kalau Bapak Ibu merasa pengen menggunakan nih di sekolah, tapi juga, aduh kalau saya yang ngejelasin malah takut nggak ngerti nih, atau butuh pendampingan dari kita, boleh nanti menghubungi helpdesk kita nih di 0895 3064 1296. Nah, dan nanti boleh request, Mbak, saya pengen nih pelatihan di sekolahnya, bisa nggak nih? Nah, itu dipungut biaya nggak, Mbak Siska? Dipungut nggak ya? Tidak ada biaya sama sekali Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin training langsung nih bersama kami khusus untuk sekolahnya, bisa langsung hubungi kami saja di helpdesk 0895 3064 1296. Ya, jadi jangan khawatir ya kalau misalnya nanti kebingungan, kita juga akan bantu. Kemudian juga nanti kalau misalnya memang dari satu sekolah ingin menggunakan, juga kita akan fasilitasi untuk pelatihannya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Iya, Kak. Ini kan saya udah coba buat kelas jarak jauh dan sudah bikin konten YouTube. Terus kalau saya mau lihat itu di mana? Di klik nomor satunya itu ya, kan ada nomornya. Karena kan saya baru buat satu nih ya. Atau bagaimana? Mau lihat hasil yang tadi saya buat. Di bagian kelas jarak jauh. Saya lupa masih di mute. Ibu pakai laptop atau handphone, Bu? Ini pakai laptop, pakai ini komputer. Tapi aku kan di apa? Untuk Zoom-nya pakai handphone ya. Oh, nah Ibu coba saya tunjukkan dulu ya, atau mungkin nanti Ibu boleh aktifkan kamera, kemudian diarahkan kamera belakangnya ke hasil yang sudah dibuat. Nah, ini. Ini ya. Kelihatan nggak, Kak? Ini ya, kalau saya mau lihat hasil yang tadi saya buat, diklik nomor ini atau bagaimana? Bentar ya. Bu Neni, saya. Masuk kelasnya, Bu. Silahkan, ada tulisan masuk kelas ya. Di sebelah kanan. Nah, coba dibuka. Nah, itu kelas yang sudah Ibu buat ya.
Nah, itu dengan konten YouTube ya, Bu ya. Boleh ke bawah, Bu? Di-scroll ke bawah. Nah. Oke. Baik. Nah, ini progres yang dari Ibu Nani ya. Baik. Nah, iya. Berarti Betul, di Bu. komentar ini siswa juga bisa itu ya? Bisa, nanti bisa ngirimin tugas lewat fitur Berarti komentar, tadi Bu. Nah, nanti kalau misalnya Ibu sudah upload data siswa, makasih, Kak. gitu, ya sama, Bu. Nah, nanti, makasih, Bu. Coba saya sharekan lagi ya. Nah, nanti ketika misalnya sudah upload siswa nih, udah mau dipakai ya Bu ya, jangan lupa untuk yang dalam persiapan ini diklik dulu menjadi berlangsung supaya nanti siswanya bisa akses. Sudah betul? Baik, terima kasih Ibu. Nah, yang lainnya bagaimana nih? Apakah ada kendala juga? Silakan Bapak Ibu, tadi Ibu Nani sudah mencoba nih share screen terkait progres mencoba aplikasi dari IMSchool. Mungkin maksud saya IM Teacher nih. Silakan Bapak Ibu yang lain, apakah ada kendala seperti Ibu Nani? Bisa langsung share screen juga, nanti akan langsung dibantu oleh Mbak Tiara. Atau mungkin ingin dijelaskan lebih lanjut lagi, silakan komen juga di kolom chat. Nah, baik. Sambil kita nunggu nih Mbak, nunggu pertanyaan lainnya atau mungkin yang lainnya juga sudah sedang mencoba. Nah, kita lihat dulu nih ada fitur apa aja lagi nih yang bisa kita pelajari. Nah, salah satunya ada fitur survei yang kita akan pelajari hari ini ya. Nah, untuk survei ini mungkin Bapak Ibu bisa gunakan sebagai jejak pendapat kepada orang tua atau penilaian orang tua, atau kalau kemarin nih ada peserta kita namanya Pak Eko, itu coba buat dengan survei itu coba buat soal ya Mbak ya, soal bola basket kemarin kalau nggak salah terkait bola basket. Jadi penggunaan fitur survei ini bisa digunakan juga untuk soal kepada siswa. Nah, di sini saya akan coba buat kuesioner, ada judul, deskripsi, gambar, dokumen. Nah, kita coba buat ya. Di sini terkait dengan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan, kita buat survei nih ke orang tua terkait izinnya nih gimana, seperti amanatnya Mas Menteri. Katanya kalau misalnya mau tatap muka di sekolah, kita harus ada izin orang tua lewat survei. Nah, itu bisa difasilitasi dengan aplikasi IM Teacher. Misalnya di sini kita bikin pembelajaran di sekolah. Kemudian kita buat deskripsinya. Di sini saya akan masukkan deskripsinya itu terkait dengan tujuan diadakannya survei ini. Pembelajaran di sekolah. Nah, misalnya kita kan mau tanya nih persetujuan orang tua untuk anaknya ikut pembelajaran di sekolah. Kalau Bapak Ibu punya referensi gambar, misalnya sekolah sedang melakukan disinfektasi gitu ya, disinfektan gitu, lagi disemprot disinfektan, boleh dilampirkan gambarnya. Atau misalnya di sekolah sudah disediakan tempat cuci tangan, disediakan hand sanitizer di setiap kelas, nah itu boleh dilampirkan di gambar. Atau mungkin Bapak Ibu punya SK wali kota atau SK kepala sekolah terkait boleh di tahun ajaran baru untuk masuk gitu. Nah, itu juga bisa dilampirkan. Kemudian juga nanti di sini apakah setiap orang tua itu wajib mengisi atau hanya sampling saja yang Bapak Ibu butuhkan. Dan juga apakah orang tua bisa mengedit hasil survei yang sudah dikerjakan atau tidak. Nah, di sini saya akan coba partisipasi wajib tapi tidak bisa mengedit survei. Misalnya di sini pertanyaannya, apakah Bapak Ibu dapat memberikan izin untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah secara bertahap. Nah, di sini pun ada banyak opsi, ada pilihan ganda, kemudian juga ada multiple choice sehingga bisa memilih lebih dari satu jawaban. Ada juga jawaban pendek,
ada juga berupa tingkat kepuasan dan juga tanda tangan. Kita coba ya. Untuk pertanyaan ini saya ingin coba pilihan ganda saja. Jadi jawabannya ya dan tidak. Nah, kemudian kita tambah pertanyaan. Menurut Bapak atau Ibu, protokol kesehatan seperti apa yang perlu disediakan di sekolah? Jadi saya ingin menghimpun nih pendapat orang tua terkait prokes seperti apa sih yang diharapkan mereka ada di sekolah. Saya akan coba dengan jawaban pendek. Nah, dan terakhir saya ingin mereka coba bubuhkan tanda tangan sebagai bukti yang sah. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa set nih kira-kira ini survei dilaksanakan dalam waktu berapa lama. Misalnya di sini saya akan tutup di tanggal 19 jam 6. Kemudian saya pengennya nanti orang tua jawabnya pakai nama aslinya. Nah, kemudian kita pilih penerima. Saya akan kirim ini ke orang tua, jadi saya memilih penerimanya itu orang tua. Nah, karena ini untuk semua orang tua, jadi boleh diklik. Kemudian kita klik pilih. Nah, Bapak Ibu juga bisa menjadwalkan surveinya. Apakah survei ini akan dikirim hari ini juga di jam 10.37 atau mau di set nih, saya mau kirimnya esok deh jam 8 misalnya. Nah, seperti itu. Nah, saya mau kirim sekarang nih supaya bisa mencontohkan ke Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jika Bapak Ibu bisa mencoba membuatnya, boleh nanti share screen lagi dengan kami ya. Silakan Bapak Ibu coba. Nah, sambil saya menyiapkan bagaimana kalau misalnya itu diterima oleh orang tua. Nah, sebentar ya saya siapkan dulu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk dicoba tadi Mbak Tiara mencontohkan bagaimana menu survei. Silakan apakah ada pertanyaan atau mungkin ingin langsung share screen aja biar langsung dibantu oleh Mbak Tiara, atau ingin lewat kolom chat silakan langsung komen aja di chat terkait kendalanya, atau nanti Bapak Ibu ingin menghubungi kami di helpdesk 089530641296 itu silakan, nanti akan ada tim kami yang membantu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya di handphone, tadi kan saya udah coba kirim survei nih. Itu nanti notifikasinya akan bisa di-scroll dari sini seperti ini. Nah, ada nih masuk dari M-School, survei pembelajaran di sekolah ya. Jadi sama halnya dengan tadi ada WhatsApp, ada SMS, kemudian juga misalnya ada pemberitahuan Facebook. Nah, aplikasi M-School ini nanti notifikasinya muncul di bar notifikasi. Sama kayak Bapak Ibu ngecek ada WhatsApp nggak nih? Gitu kan ya. Kita klik saja di sini. Surveinya nanti Bapak Ibu orang tua akan diarahkan ke aplikasi M-Teacher. Masih loading ya. Nah, langsung ke surveinya. Nah, di sini orang tua bisa langsung isi aja Bapak Ibu. Jadi apakah Bapak Ibu memberikan izin untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah secara bertahap? Misalnya ya. Kemudian menurut Bapak Ibu protokol kesehatannya apa misalnya? Perlu ada tempat cuci tangan misalnya. Kemudian, nah orang tua bisa langsung tanda tangan dari handphone, jadi nggak usah difoto, di-scan tanda tangannya seperti itu ya. Dan juga Bapak Ibu tidak perlu mengumpulkan orang tua untuk membagikan survei seperti itu ya. Saya di sini langsung aja. Nah, kita kirim. Nah, kirim deh. Konfirmasi. Selesai. Jadi orang tua bisa langsung pakai bisa langsung mengisi dari handphonenya.
Gitu, nggak ribet-ribet lagi. Nah, kita lihat gimana hasil responnya di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat, oh ini baru 1 nih yang jawab, baru 5 nih yang jawab, seperti itu. Kemudian kita lihat izinnya ada berapa. Kemudian ini adalah pendapat-pendapat dari orang tua, kemudian bubukan tanda tangan. Kalau Bapak Ibu pengen lihat nih tanda tangan atau formulir setiap orang tua, siapa saja yang sudah mengirim atau belum, kita lihat deh di sini. Nah, di sini ada orang tuanya dari Reski sudah mengisi. Nah, seperti ini, dan tanda tangannya pun bisa dicek seperti ini. Begitu Bapak Ibu untuk fitur survei. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada yang sudah berhasil coba fitur survei ini, barangkali sudah coba seperti itu ya, boleh tunjukkan kepada kami. Nah, kalau ini adalah aplikasi yang akan diakses oleh orang tua. Ada menu agenda, survei, makanan, tugas, buletin, dan informasi. Kalau tadi kita lihat di laptop, kelas jarak jauhnya udah tinggal login aja, karena memang khusus kelas jarak jauh. Kalau di handphone, kita klik dulu DLL, kemudian ada di kelas online-nya. Nah, ini agak loading ya. Nah, kok di sini banyak banget sekolahnya? Karena saya punya 4 anak di sekolah yang berbeda misalnya, atau di kelas yang beda. Jadi kalau misalnya kesulitannya adalah satu device dipakai semua anak, ada 3 anak, beda sekolah semua. Nah, itu bisa difasilitasi oleh aplikasi mTeacher dan iMSchool selagi sekolah tersebut mendaftar di aplikasi mTeacher. Seperti itu. Tadi ada di 11 IPA 2, kita lihat, nah kan seperti ini tampilannya. Kalau di handphone pun sama, jadi nanti kalau ada tugas YouTube dan lain-lain juga gampang. Ini untuk obrolan. Nah, kalau untuk komentar seperti ini, jadi tetap bisa digunakan di handphone maupun di laptop untuk kelas jarak jauhnya. Dan kalau Bapak Ibu kemarin ngobrolin tentang nandain jadwal, di sini udah langsung di kalendernya ada seperti ini tuh. Sudah ada tanda-tanda dari tanggal-tanggal yang disebutkan. Misalnya di sini ada penilaian akhir semester, kemudian di sini ada survei dibagikan, ditutup. Nah, jadi sudah ada tanda-tanda dari jadwal yang sudah diberikan sekolah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada kami. Dan kalau udah ada yang coba nih fitur survei, silahkan Bapak Ibu untuk share screen dengan kami ya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk dicoba tadi menu survei. Dan jika ada pertanyaan atau juga masih ada kebingungan nih Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan aja. Atau bisa langsung share screen juga nih Bapak Ibu. Kita udah allow Bapak Ibu untuk share screen dan juga open mic juga. Silakan. Atau ingin dijelaskan lebih lanjut lagi karena tadi mungkin masih ada kendala atau belum paham, silakan. Ya, kalau misalnya ternyata tampilannya tidak sama dengan yang saya tampilkan, boleh nih Bapak Ibu komen, kok saya nggak sama sih Mbak, kok saya diarahkannya malah ke sini, boleh, supaya kita tahu, oh ternyata Bapak Ibu mengalami kendala seperti ini, gitu. Silakan, apakah ada yang sudah mencoba? Bapak Ibu silakan nanti bisa share screen nih, karena kita ada hadiah nih buat Bapak Ibu yang sudah mencoba terkait tadi menu survei ataupun misalnya menu yang sebelumnya Bapak Ibu baru berhasil, silakan untuk didiskusikan saja bersama kami. Karena mumpung ada Mbak Tia